Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Terima kasih dan berjumpa lagi dalam tatap maya selanjutnya. Pada hari ini kakak-kakak, pada siang hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang persiapan pembuatan RTL. Nah, di tatap maya pada hari ini itu 1 JP atau 45 menit itu membahas tentang bagaimana caranya menyiapkan atau mengambil atau membuat RTL atau rencana tindak lanjut dari pendidikan diseminasi program PKG PJOK ini. Baik kakak-kakak, sebelumnya seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita doakan nanti mendapat ganjarannya di akhir nanti. Untuk doa pada hari ini saya minta dengan segala hormat kepada Kak Gian untuk memimpin doanya. Silakan Kak Gian. Terima kasih banyak Kak Fasilitator. Baiklah kakak-kakak semua, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya diberikan kelancaran, dibukakan hati kita untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran hari ini dan dapat nanti diaplikasikan di sekolah kita masing-masing. Mari berdoa. Selesai. Terima kasih Kak Fasilitator. Oke, baik. Terima kasih Kak Gian. Semoga apa yang kita doakan, apa yang kita pinta mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak, selanjutnya saya share dulu poinnya apa yang akan kita bahas pada hari ini. Bentar. Ini ya. Ini dia, rencana tindak lanjut atau RTL dalam program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari apa itu RTL, kemudian bagaimana cara kita membuat RTL dalam program PKG PJOK ini. Sama-sama nanti kita kupas, kita lihat caranya bagaimana. Doa sudah kita lakukan, kemudian kesepakatan bersama, kamera seperti biasa, mikrofon, hadir, hargai waktu, maksimalkan fitur chat, raise hand apabila terjadi gangguan dalam Gimit atau tatap maya itu merupakan hal yang bisa kita maklumi bersama-sama. Nah, ini dia tujuan sesi kita pada hari ini. Yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3. Nah, sedikit nanti sebelum kita masuk RTL, kita refleksikan sebentar pembelajaran yang sudah kita lalui 2 tatap maya ke belakang, 3JP ke belakang, tentang pembelajaran di modul 3 tersebut. Sebentar ada yang masuk. Oke, selanjutnya yang kedua tujuannya adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, di situ nanti dapat dilihat apa itu RTL, bagaimana cara melakukannya, apa yang perlu dipersiapkan, bagaimana persyaratannya ada di situ semuanya nanti. Agenda sesi ini ada 5. Yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar 5 menit. Ini sedang berlangsung sekarang saat ini. Yang kedua nanti ada refleksi awal sekitar 10 menit merefleksikan tentang modul 3 kemarin, dua tatap maya yang sudah kita lalui kemarin. Itu nanti sama-sama kita refleksikan. Modul 3 itu tentang komunitas belajar di sekolah. Sebentar lah yang masuk lagi. Beda akun ya kan. Ya, baik, selanjutnya yaitu yang ketiga penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian serta lini masa RTL tersebut. Yang keempat ada dialog atau diskusi serta tanya jawab tentang RTL. Kemudian yang kelima yang terakhir nanti ada penutup.
Baik, kakak-kakak, selanjutnya di sini, setelah kita masuk agenda yang pertama, kita masuk ke tujuan tadi sudah, peserta dapat memahami rancangan tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, kita refleksi sedikit tentang modul 3 atau mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, berbasis proyek. Di sini ada pertanyaan, bagaimana menurut Bapak, Ibu, atau kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan atau kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, dari pertanyaan ini apa yang bisa kita jawab? Silakan yang pertama mungkin Kak Gian. Silakan Kak Gian berikan pendapatnya. Terima kasih Kak Fasilitator. Izin saya coba menjawab. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Sepemikiran kami ya, dengan melibatkan kolaborasi dengan teman sejawat ini akan menumbuhkan rasa percaya diri untuk belajar bersama dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, karena ada yang mungkin tidak kita tahu dalam olahraga nanti akan diberitahu oleh teman-teman sejawat kita yang dari mapel lain. Selain itu tentu juga antusiasme anak mungkin juga akan lebih menarik, karena beberapa mapel dijadikan satu dan dijadikan proyek di dalamnya. Artinya dalam pembelajaran ini bersama dengan teman sejawat ini akan menumbuhkan menumbuhkan sikap kebersamaan di dalam sekolah itu. Jadi tidak ada membedakan antara A dan si B di sana. Jadi terjalinlah hubungan-hubungan yang baik di sana. Sementara itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Gian sedikit paparannya mengenai apabila dilakukan kolaborasi bagaimana menurut Bapak Ibu. Selanjutnya satu lagi, silakan Kak Faisal. Kak Faisal, silakan Kak Faisal. Bagaimana menurut Kak Faisal tentang pertanyaan di atas? Baik, terima kasih Kak Fasil. Akan saya coba jawab. Bagaimana menurut Bapak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar? Mungkin kita bisa bertukar pikiran dalam proses pembelajaran berbasis proyek ini, dan kita mungkin di mana kurang dalam melakukan proyek ini ada masukan dari teman sejawat kita, baik dari mata pelajaran yang kita libatkan dalam proyek tersebut ini. Jadi nanti siswa bisa lebih interaktif atau lebih bisa bekerja sama antara guru dan fasilitatornya, nanti bertanya jawab, bisa nanti misal tidak terjawab oleh guru yang membuat proyek ini, bisa guru yang berkolaborasi menjawabnya, membantunya. Ini itu mungkin Kak. Baik, terima kasih Kak Faisal sudah menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan ini. Jadi kakak-kakak jawabannya mungkin hampir sama. Jika pembelajaran ini kita lakukan kolaborasi, tentu saja ini merupakan hal yang sangat baik. Sangat baik dalam arti kata, kita di situ kan bisa saling bantu-membantu. Contohnya seperti bisa berdiskusi lebih dalam tentang sesuatu hal yang ingin kita buat dengan mapel-mapel lain di dalam sekolah. Misalnya dalam olahraga kita kekurangan pengetahuan nih tentang, anggap saja seperti budaya hidup sehat, kita kurang pengetahuan tentang makanan-makanan bergizi, kita bisa bekerja sama, berdiskusi, tanya jawab dengan guru mapel lain seperti mapel IPA yang mungkin lebih mendalam tentang pemahamannya apabila dikaitkan dengan makanan-makanan atau perkembangan tubuh manusia. Mungkin seperti itu. Jika ditanya seperti ini, artinya jawabannya sangat baik jika bisa dikerjakan secara bersama-sama. Kenapa harus sendiri? Begitulah mungkin
ibaratnya gitu. Jadi semakin banyak kita berkolaborasi, semakin baik untuk diri kita sendiri juga untuk komunitas belajar kita di sekolah. Sehingga komunitas kita itu menjadi lebih baik, lebih berjalan, lebih bersemangat karena di situ ada kerjasamanya dan kolaborasinya untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah, ini juga berlaku untuk mapel lain jika mereka membutuhkan bantuan dalam komunitas belajarnya, tidak hanya untuk mapel kita, dan juga berlaku untuk mapel-mapel lain jika mereka membuat suatu proyek atau suatu kegiatan yang membutuhkan bantuan dari mapel kita. Seperti itu kira-kira kakak-kakak. Baik, selanjutnya di sini kita lihat bagaimana perlibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini jika ditanya bagaimana perlibatannya, tentu perlibatan dari komunitas itu merupakan suatu perlibatan yang sangat besar. Karena seperti tadi, jika kita semakin banyak kita berkolaborasi dengan teman sejawat, maka semakin baik pula lah kegiatan yang ingin kita lakukan. Karena jika kita mengerjakan suatu kegiatan itu secara bersama-sama, otomatis nanti banyak pikiran-pikiran, banyak pendapat-pendapat atau masukan-masukan dari rekan sejawat kita dalam meningkatkan kegiatan atau pembelajaran yang ingin kita lakukan. Nah, jadi kalau ditanya dampaknya atau bagaimana perlibatannya, tentu saja sangat terlibat besar dalam proses meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan juga dampaknya nanti bisa dirasakan pada proses pembelajaran yang akan kita lakukan bersama peserta didik kita. Kemudian selanjutnya di sini sedikit. Di sini ada sedikit kakak. Bagaimana melibatkan voice choice of friendship peserta didik dalam penerapan PJBL. Nah, PJBL di sini kan pembelajaran berbasis proyek. Jadi secara otomatis atau secara tidak langsung atau secara langsung pun ini akan melibatkan peserta didik. Nah, di sini kita sangat memerlukan peran peserta didik untuk menerapkan atau membuat suatu proyek yang dirancang. Di sini bisa kita libatkan peserta didik mulai dari mungkin pemilihan proyek yang akan kita buat, kemudian bagaimana proyek itu dibuat, kemudian apa saja yang perlukan di dalam proyek itu sangat melibatkan perlibatan pada peserta didik, baik secara voice maupun choice dalam peran peserta didik di sekolah. Baik secara voice ini kan seperti suara kan, bagaimana pendapat mereka itu harus kita dengarkan, bagaimana keinginan mereka itu juga harus kita dengar. Kemudian choice-nya di sini kan seperti pilihan kalau tidak salah choice ini. Di sini nanti setelah mereka memberikan saran atau suara, tentu mereka memilih apa yang terbaik atau apa yang ingin mereka lakukan. Kemudian ownership di sini itu sama dengan kepemilikan, ownership, kepemilikan, owner, pemilik. Nah, di situ nanti sangat berpengaruh terhadap peserta didik dalam menerapkan PJBL. Artinya PJBL akan berjalan jika kita melibatkan 3 unsur ini, voice, choice, dan ownership dari peserta didik. Suara, pilihan, kemudian pemilik dari peserta didik kita di sekolah. Kemudian selanjutnya sedikit lagi tentang refleksi kita pada sesi kali ini. Sebentar ada yang masuk. Oke, Kak Kiki sudah masuk. Di sini ada paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Itu tujuannya. Kemudian keterampilan pedagogi guru PJOK yang berfokus pada peserta didik. Kemudian ada lagi keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, di sini nanti dari tujuannya akan berkelanjutan sampai pembelajaran yang
menggerakkan rekan sejawat. Artinya di sini kalau sudah menggerakkan, artinya kita di sini diminta untuk membuat suatu kegiatan sehingga nanti rekan-rekan sejawat kita di sekolah, rekan sejawat kita di dalam komunitas belajar, itu bisa kita ajak untuk melaksanakan suatu kegiatan yang kita lakukan. Nah, secara tidak langsung dengan PJBL ini atau pembelajaran berbasis proyek ini, kita sudah melibatkan atau sudah menggerakkan rekan sejawat kita melalui komunitas belajar di sekolah masing-masing. Nah, begitu kiranya kakak-kakak. Selanjutnya di sini, sudah sampai. Jadi itu sudah secara singkat tadi review tentang modul 3, tentang menggerakkan komunitas belajar di sekolah dan juga tentang pembelajaran berbasis proyek. Nah, tiba pada slide selanjutnya yaitu penyampaian RTL. Nah, ini yang akan kita lakukan. RTL ini akan kita lakukan ke depannya sebagai salah satu tugas PKG PJOK kita. Bagaimana sih caranya tugas RTL ini? Mari kita lihat secara bersama-sama. Yang pertama, pengantar tugas tentu saja. Salah satu kompetensi guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, ibu, bapak, atau kakak-kakak diminta untuk menyusun rencana tindak lanjut agar kakak-kakak atau bapak ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, di sini pengantarnya itu dalam Merdeka Belajar, kita sebagai guru dianjurkan atau supaya mampu untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi suatu kegiatan. Nah, inilah tindak lanjut pada program PKG ini. Program PKG ini merupakan program yang mampu membuat kita mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah kita yang berdampak positif, serta menggerakkan komunitas belajar di sekolah kita. Nah, di sini diharapkan program atau kegiatan co-kurikuler yang berada di luar jam pelajaran sekolah, seperti pertandingan atau segala macam. Nah, selanjutnya di sini, sebelum merancang program atau kegiatan, Bapak, Ibu, atau kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. RTL atau rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi, nah di sini tugas ini ada penilaiannya seperti tujuan programnya apa, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur programnya apa, keterlibatan komunitasnya apa, dan rencana evaluasi programnya apa. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Notulen atau catatan diskusi KPS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dokumen kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan. Nah, jadi kakak-kakak tugasnya di sini ada beberapa aspek yang akan diunggah di di LMS itu, seperti yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, bahan tayang ini ya tentu saja PowerPoint kita tentang proyek yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, notulen atau catatan diskusi. Nah, nanti kakak-kakak di dalam kakak-kakak membuat dalam kakak-kakak diskusi
menyampaikan rancangan kakak-kakak bersama guru-guru teman-teman sejawat, itu usahakan buat notulennya atau catatan rapat, seperti catatan rapat lah. Buat di situ catatan notulen diskusi KBS tentang RTL. Apa di situ hasil diskusinya. Seperti notulen rapat biasa, buat tanda tangannya, kemudian hasil dari diskusinya apa dibuat. Kemudian yang ketiga, dokumen kegiatan berupa video atau foto kegiatan. Nah, kemudian pas kakak membuat penyampaian materi tersebut, divideokan. Boleh difoto, tapi lebih baik divideokan karena langsung tampak semuanya apa yang kakak-kakak sampaikan. Kemudian dokumen lain yang relevan. Boleh apabila ada SK proyeknya boleh ditambahkan atau segala macamnya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Yang selanjutnya rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, ini sedikit kakak contohnya, modulnya penugasan mandiri, rencana tindak lanjut melalui tujuannya peserta dapat memiliki ini dia. Ini dia yang harus ada di dalam PowerPoint kakak-kakak semuanya. Nah, ini dia. Jadi kakak-kakak, nanti kan kakak-kakak, saya jelaskan dulu secara besar ya. Jadi RTL ini tugasnya itu kakak-kakak membuat suatu video kakak-kakak sedang menjelaskan RTL kakak-kakak ini atau proyek kakak-kakak kepada teman-teman sejawat atau teman-teman komunitas belajar di sekolah. Artinya hanya video menyampaikan atau mempresentasikan proyek yang akan dibuat bersama guru-guru di sekolah. Nah, kalau menyampaikan atau presentasi, tentu kita bentar Kak Eka masuk. Selamat datang Kak Eka. Kalau kita menyampaikan atau membuat sebuah presentasi, tentu kita memerlukan PowerPoint-nya atau bahan bacaannya. Jadi, apa yang harus ada di dalam PowerPoint kita? Ini dia. Ada 8 yang harus ada di dalam PowerPoint RTL kita. Yang pertama tentu saja judulnya atau kegiatannya apa. Kemudian latar belakang kenapa judul tersebut kita ambil ke dalam RTL kita. Contohnya judulnya semalam seperti Kak Faisal senam aerobik. Kenapa Kak Faisal mengambil senam aerobik tersebut? Ditulis di latar belakangnya. Kemudian tujuan programnya, tujuan senam aerobik tadi apa? Silahkan Kak Faisal tulis di situ. Kemudian yang keempat, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas. Struktur ini bisa kakak-kakak buat mungkin seperti SK kegiatan, buat di situ apa nama kegiatannya, kemudian siapa saja yang terlibat. Misalnya yang terlibat guru bahasa Indonesia, apa tugasnya di situ, misalnya ditulis di SK mungkin. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Kedelapan, kemungkinan tantangan. Nah, keterangannya di sini RTL yang dibuat mendapatkan tugas dari fasilitator. Selanjutnya diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan komunitas belajar sekolah. Nah, tugasnya nanti setelah kakak-kakak buat PowerPoint RTL-nya, kemudian dipresentasikan di depan guru-guru yang lainnya yang ada di sekolah tersebut. Kemudian setelah itu unggah tugasnya seperti bahan tayang, video yang kakak-kakak ambil tadi, video kakak presentasi tadi, kemudian notulen atau catatan diskusi, notulen rapatnya ditulis juga. Tentu kan jika ada forum pasti ada notulennya. Itu difotokan notulen tersebut, kemudian diunggah juga ke dalam LMS. Nah, selanjutnya itu secara garis besarnya kakak-kakak. Oh ini.
Nah, ini secara lebih rincinya lagi yang tentang 8 aspek yang harus ada tadi. Yang pertama, judul program atau kegiatan. Penjelasannya judul atau program atau kegiatan berkenaan perancangan proyek melalui komunitas belajar ya. Kemudian latar belakangnya ada uraian secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitan dengan konsep dari modul-modul yang dipelajari. Saya rasa kalau latar belakang sudah pasti tahulah apa maksud latar belakang. Ini secara garis besarnya saja, secara terperinci intinya latar belakang di sini. Latar belakang kenapa kita mengangkat judul tersebut menjadi sebuah proyek dalam pembelajaran berbasis proyek kita itu intinya. Kemudian selanjutnya di sini ada tujuan. Nah, tujuan yang akan dilakukan untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kemudian seperti saat kita sama-sama mempunyai SEM. Nah, SEM kalau mau buat SEM juga bisa, kalau pendidikan gerak kemarin juga boleh, tidak masalah. Struktur program, ini tadi struktur program dan mitra komunitas program kegiatan yang dibuat merupakan program kurikuler. Jelaskan skala program yang merinci, ukuran, detail, target, populasi, kelas, atau usianya. Jelaskan pengaturan, kemudian identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dengan program atau kegiatan ini. Nah, seperti tadi, jika membuat SK tentu kan ada guru-guru yang terlibat, bisa kita masukkan di situ apa tugas guru tersebut. Kemudian contoh strukturnya rekan sejawat dan KBS. Contoh nama proyek, yuk gerak, Joni. Nah, ini contohnya, contoh strukturnya. Sebentar. Ya, bro. Ini contoh strukturnya. Contoh nama proyeknya, yuk gerak. Nah, ini nama proyeknya. Yang terlibat di sini Joni, guru mapel PJOK. Tugasnya berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan. Kemudian Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi lagi, aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dalam rubrik penilaian. Kemudian Indrasari, guru mapel bahasa Indonesia. Nah, jika ingin membuat struktur, buat nama-nama guru yang terlibat di situ. Guru apa dia, apa tugasnya, kemudian apa kolaborasi dengan dia. Mungkin seperti itu. Yang ini pertanyaan tentang kapasitas berfokus pada bagaimana kita akan menggunakan sumber daya yang ada di sekolah kita. Kemudian yang ketujuh, rencana evaluasi. Tentunya di sini nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Apa rencana yang selanjutnya setelah membuat akta tersebut, ditampilkan juga di PowerPoint. Yang ke-8, kemungkinan tantangan. Nah, dibuat juga tantangannya apa? Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi rekomendasi untuk mengatasi tantangan itu. Nah, di sini contohnya kalau kemungkinan tantangan ini misalnya seperti Kak Faisal kemarin, dia akan mengambil tentang senam kreasi. Nah, di kemungkinan tantangan sini bisa saja Kak Faisal tulis seperti mungkin peserta didik tidak bisa membuat gerakan senam baru. Itu kan kemungkinan tantangannya. Karena apa? Mungkin karena keterbatasan waktu mungkin. Nah, buatkan kemungkinan tantangannya. Kemudian buat juga solusinya seperti apa. Jika peserta didik tidak bisa membuat gerakan senam baru, apa solusinya yang akan dilakukan oleh peserta didik? Mungkin solusinya tetap belajar bersama kelompok lain, misalnya seperti itu dalam proses latihan pembuatan gerakannya. Mungkin seperti itu salah satunya. Baik, kakak, selanjutnya di sini ada aspek penilaian rencana tindak lanjut. Yang pertama tujuannya. Tujuannya itu ada 3 aspek mengarah ke perwujudan
pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik tentu saja. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Nah, apakah tujuan tersebut sudah sesuai dengan peserta didik? Nah, ini harus dilihat di situ. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Nah, kelengkapannya kelas berapa peserta yang akan kita ajak itu harus jelas, misalnya kelas 9. Nah, kelas 9 sajakah, apakah kelas 8 juga? Nah, kalau kelas 1 2 3 SMP buat situ 1 2 3 SMP. Kalau hanya kelas 9 saja buat kelas 9 saja. Jadi harus jelas. Lini masa perencanaannya juga harus rinci. Di situ ditambahkan nanti misalnya kapan itu akan dilaksanakan, tanggal berapa, itu kakak-kakak perkirakan saja lah. Tanggal berapa akan dilaksanakan proyek tersebut, itu bisa diperkirakan saja. Kemudian yang ketiga, keterlibatan komunitas. Rencana pelibatan komunitas mitra yang tadi seperti pelibatan teman-teman sejawat tadi, itu salah satu contohnya. Kemudian yang D, rencana evaluasi program. Lini masa evaluasi harus jelas. Kemudian sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data juga harus jelas di situ. Oke, ini kakak-kakak lini masa rencana tindak lanjut RTL yang akan kita lakukan. Yang pertama, penyusunan RTL. Setelah sesi ini, silakan disusun RTL-nya. Kemudian menyusun dan unggah di LMS. Dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video atau foto kegiatan, notulen catatan diskusi KBS terkait RTL, PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari selesai pengantaran. Jadi dari 1 sampai mengunggah ini sekitar 6 hari atau sekitar 1 minggu batas pengunggahannya. Kemudian setelah itu baru penilaian RTL. Kemudian setelah itu baru umpan balik RTL lagi. Nah, mungkin secara garis besar kakak-kakak itu saja penyampaian terhadap RTL. Artinya di sini tugasnya sangat simpel. Kakak-kakak proyek kemarin kan sudah kakak-kakak tulis semuanya. Pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran tersebut kakak-kakak buat ke dalam sebuah RTL. Artinya kakak-kakak sampaikan kepada rekan-rekan guru kakak-kakak di sekolah proyek yang akan kakak-kakak buat tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu saja secara diskusi dengan teman-teman sekolah, membuat forum kecil diskusi atau forum presentasi di mana di situ ada rekan-rekan sejawat komunitas belajar. Boleh ada kepala sekolah, kalau ada lebih baik, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Yang penting anggota komunitas belajarnya ada di situ. Kakak-kakak tampilkan PowerPoint kakak-kakak tentang RTL tadi. PowerPoint-nya harus mencangkup 8 aspek yang tadi. 8 aspek ini sebentar. Saya kirim ke WA. Nih. Nah, harus memuat 8 aspek yang ada di sini dalam PowerPoint-nya. Ada judulnya, ada latar belakangnya, ada tujuannya, ada capaiannya, ada strukturnya, ada pernyataannya, ada evaluasi, ada kemungkinan tantangannya apa. Nah, kemudian setelah itu, setelah kakak-kakak buat PPT-nya, kakak-kakak sampaikanlah, presentasikanlah kepada rekan sejawat kakak-kakak. Kemudian presentasi tersebut jangan lupa divideokan. Divideokan saat kakak-kakak menyampaikan 8 slide tadi, 8 atau 9 atau sekitar itulah. Saat kakak menyampaikan program ini, kakak videokan. Setelah selesai videonya, baru nanti kakak-kakak unggah ke LMS. Nah, cukup sampai di situ RTL-nya. Cukup sampai di presentasi dengan rekan sejawat atau dengan teman-teman guru lainnya. Ya, tidak sampai di video pengambilan dengan siswa. Cukup sampai di video presentasi di dalam komunitas belajar saja. Nah, mungkin seperti itu kakak-kakak. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin masih ada yang ragu tentang RTL ini, bagaimana cara kerjanya, cara buatnya, silakan. Jika ada yang ingin bertanya.
Itu saya kirim ke dalam grup WA. Sebentar. Oke, bagaimana Kak Gian? Apakah sudah paham? Sudah mengerti? Kak, mau tanya. Silakan Kak Kiki. Ini tugas apa? RTL-nya ini di PowerPoint saja atau ada lembaran khususnya sendiri? Lembaran khusus maksudnya? Atau tertulis atau langsung di PowerPoint saja? RTL ini di PowerPoint saja langsung Kak Kiki. Nanti lembaran tertulis yang lainnya seperti notulen rapat itu kan harus ada fisiknya, baru nanti kita fotokan hasil rapat kita dengan diskusi. Iya. Ya kalau yang ini cuma PowerPoint itu saja nanti RTL-nya. Nanti kakak-kakak ubah saja PowerPoint tersebut ke dalam PDF kalau ingin mengunggah ke LMS. Gitu. Oke, Kak. Nah, Kak Fasil, Ya silakan Kak. begini Fasil, mengenai tugas tuh kan sebelum membuat video, umpamanya saya ya Kak untuk senam kreasi kan, Ya. sebelum melaksanakan itu kan kata kakak tadi kita perlu bekerja sama, sebelum itu divideokan pula kita mengadakan rapat kan. Ya. Itu yang video itu kata kakak tadi perlu tanda tangan hadir guru-guru. Ya, iya Kak, perlu itulah notulen rapat tadi. Ada kan notulen kegiatan tadi ya. Itu kan seperti biasa kalau kita rapat kan tentu saja ada tanda tangannya. Nah, nanti kakak-kakak kalau ragu nanti saya kirim saja contoh notulen rapat saya, contoh SK saya nanti saya bagikan sebagai tugas yang akan kami buat tuh Kak ya, kakak apa sedikit nanti di WA ya Kak. Boleh. Nanti saya berikan contoh bagaimana notulennya, bagaimana apa namanya tuh SK-nya sedikit saja. Ya, makasih Kak. Oke, bagaimana kakak-kakak yang lain? Mungkin seperti ini saya tampilkan sedikit saja. Notulen rapat saya kemarin mana dia? SK. Sebentar kakak, nanti bisa kita lihat. Ini sebagai acuan kita bersama. Bisa sebentar. Nah, ini RTL yang saya buat kakak. Nah, ini sebetulnya apa namanya? PowerPoint, tapi saya ubah ke PDF untuk diupload ke LMS karena di LMS kan butuhnya PDF. Kalau kita sampaikan tentu PowerPoint. Nah, ini contoh isinya. Ini bisa kita lihat. Bentar. Nah, ini contoh isinya. Judulnya apa? Dibuat di sini. Saya lestarikan. Cari judul yang agak-agak apa sedikit yang kreatif lah sedikit. Nah, ini kan permainan tradisional, tapi saya ambil saja judulnya ini biar lebih apa gitu, lebih menarik. Kemudian latar belakangnya seperti tadi kan judul sudah, latar belakangnya apa? Ini latar belakangnya bisa lah semuanya tahu lah latar belakang itu apa kan. Nah, masalahnya apa diambil judul tersebut. Ini masalahnya, faktor penyebabnya perkembangan teknologi, kemudian perubahan gaya hidup, sehingga olahraga tradisional itu sudah dilupakan oleh anak-anak. Kemudian tujuannya apa? Nah, yang ketiga tadi kan tujuan. Buatlah di sini tujuannya apa? Tujuan dari proyek kakak-kakak tersebut apa? Nah, kemudian capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, dibuatlah sini capaiannya apa? Capaiannya terbentuknya rasa. Kemudian langkah-langkahnya apa? Nah,
Ya, menyelenggarakan kegiatan yang bersifat kreatif dan menyenangkan, membuat dokumentasi kegiatan dan menyebarkan kepada seluruh. Kemudian hasil yang diharapkan ada 3, capaian, langkah-langkah, kemudian hasilnya apa. Kemudian strukturnya di sini dibuat di sini struktur. Yang pertama, siapa yang terlibat? Ini siswa kelas 6. Kemudian siapa lagi? Kepala sekolah dan anggota komunitas belajar. Kemudian tahapnya kapan? Tahap melaksanakannya, persiapannya saya buat tanggal 5 sampai 10. Tahap pelaksanaannya tanggal 10. Saya buat cuma 5 hari kemarin. Ini gambaran saya, kakak bisa buat sebulan atau seminggu, boleh, silakan. Kemudian strukturnya di sini. Di sini dilihat strukturnya. Struktur dan skala program atau kegiatannya dijelaskan di sini. Tahap persiapan apa saja kita buat di tahap persiapan. Kemudian tahap pelaksanaan apa saja kita buat. Tahap evaluasinya apa saja kita buat. Setelah itu mitra yang terlibat siapa saja. Kita buat di sini. Seperti ini mata pelajaran yang terlibat saya buat seni budaya dan budaya Melayu Siak. Teman sejawat yang terlibat siapa saja. Sini kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian kita, guru PJOK sebagai fasilitator. Guru kelas mata pelajaran SBDP dan BMS mata pelajaran seni budaya dan budaya Melayu saya bikin. TU di sini saya libatkan juga sebagai sekretaris, sebagai penulis-penulis, kemudian operator sebagai kameramen dan video editor saya buat. Kemudian penjaga sekolah sebagai pengaman dan penjaga kebersihan. Nah, siapapun bisa kita libatkan kakak-kakak, tidak hanya guru-guru. Penjaga sekolah mungkin bisa kita libatkan saat kita membuat acara, tentu ada yang harus menjaga. Kemudian operator juga bisa kita libatkan sebagai kameramen mungkin. Siapa lagi? Pokoknya siapapun, sekecil apapun keterlibatan dia, tuliskan saja di sini, di mitra yang terlibat. Kemudian selanjutnya, setelah itu baru kita buat pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Di sini asetnya apa? Aset yang dimiliki oleh sekolah untuk program program project kita tuh. Di sini aset manusia siapa saja? Kepala sekolah, aset alat fisik, lapangan dan peralatan. Aset finansial di sini, aset agama, sikap saling menghargai dan menjunjung tinggi budaya sekitar. Kemudian rencana evaluasinya kita buat. Tujuan evaluasinya setelah proyek ini adalah mengukur sejauh mana tujuan dicapai. Selain itu evaluasi juga bertujuan untuk silakan dituliskan di sini rencana evaluasi. Silakan buat sini kalau ada instrumen evaluasinya seperti sini instrumen saya. Angket evaluasi, angket penilaian setelah melakukan proyek tersebut. Saya kasih dia angket atau sedikit evaluasi penilaiannya. Sejauh mana mereka menyukai program tersebut. Boleh, silakan dilihat di sini. Ini dia tantangan yang ke-8 tadi, tantangannya. Nah, tantangan di sini buat tantangannya apa? Seperti kurangnya ruangan yang memadai atau perbedaan tingkat kemampuan. Kesulitan mengelola waktu. Di sini dibuat solusinya seperti kurangnya minat siswa membuat proyek menarik, kurangnya ruangan memanfaatkan sumber daya yang ada seperti halaman sekolah, ruang terbuka, dan lain-lain. Perbedaan tingkat kemampuan, bentuk kelompok yang heterogen, membantu siswa belajar dengan kelompok tersebut. Kemudian kesulitan dalam mengelola waktu. Ini menggunakan metode evaluasi, kombinasi, atau observasi. Kita lihat dulu bagaimana cara memaksimalkan waktunya. Setelah itu baru kesimpulan, baru dokumentasi. Nah, kita masukkan dokumentasi di sini, diskusi dengan kepala sekolah, kemudian dokumentasi dengan komunitas belajar saat kita menyampaikan, foto-fotonya kita masukkan. Dan dokumentasi ini dia, SK-nya saya bikin seperti ini. Seperti inilah kurang lebih saya bikin SK-nya kemarin. Kemudian ini notulen rapatnya. Nah, jadi ini kakak-kakak, ini PowerPoint yang sudah jadi. Artinya setelah saya melakukan presentase, baru saya susun lagi PowerPoint-nya untuk diupload di LMS. Nah, sebelum upload, artinya jika masih kosong, RTL-nya, PowerPoint-nya ini PowerPoint-nya. Oh, bukan ini. Oh ya ini. Oh, ini dia. Sebentar, saya share dulu sebentar. Ini PowerPoint yang
saya buat atau PDF yang saya buat setelah saya melakukan presentasi. Nah, karena di sini kan tadi ada strukturnya, ada notulen rapatnya, ada foto dokumentasinya. Nah, kakak-kakak kan belum melaksanakan, tentu tidak ada hal tersebut. Kakak-kakak kan perlu PowerPoint saja seperti apa. Ini dia, kalau PowerPoint saja untuk presentasi, ini dia. PowerPoint untuk presentasi saja. Oh, ini dia. Ini contohnya kakak-kakak. Oh ya, hampir sama dengan tadi, ada judul, ada latar belakang, ada tujuan, ada capaian, ada struktur. Nah, sama seperti tadi, cuma yang membedakan, ada rencananya yang membedakan, cuma sampai di sini. Dokumentasi belum dimasukkan, apa segala macam belum dimasukkan. Ini PowerPoint untuk ditampilkan di depan peserta komunitas belajar. Jadi nanti setelah itu baru disusun lagi untuk diupload ke LMS, baru kakak-kakak tambahkan di belakangnya seperti yang tadi, setelah kesimpulan ini tambah lagi foto-foto kegiatan misalnya. SK kegiatan ditambahkan setelah ini, jadilah seperti tadi, baru diupload di LMS. Nah, bagaimana kakak-kakak? Apakah masih mengambang atau sudah dapat bayangan? Bagaimana Kak Faisal? Aman? Kak Zam aman? Oh, masih ada apa, Kak? Masih ada keraguan dikit-dikit. Ya, seperti apa keraguannya Kak? Silakan. Contoh apa nih, Kak? Contoh kita dalam menyusun apa tadi, perencanaan tadi itu kan perlu kita adakan tadi rapat-rapat dulu, kan? Ya. Tapi saya tadi Kak ya sudah membuat di sekolah itu semacam langsung aja Kak di video kan tadi. Tapi nggak apa-apa. enggak ditulis apanya Kak. Oh, Apa not apa notulen rapat. rapatnya. Iya. Ya, ya. Ya, berarti Kak Zam sudah ngambil video presentasi tadi ya? Sudah Kak, sudah. Oke. Dapat berapa menit Kak? Oh, enggak lama Kak. Cuma saya sempat di situ menyatakan apa tuh akan membuat proyek tentang pembelajaran senam kreasi itu saya bahas sedikit. Nah, jadi menitnya mungkin enggak banyak Kak. Oke. Oke, kalau begitu nggak apa-apa Kak Zam tulis saya, Kak Zam buat saja apanya lagi notulen rapatnya, tinggal ditulis saja notulen rapatnya. Apa? Boleh. Boleh. Tidak perlu mengulang jika memang sudah presentasi. Terlupa mungkin notulen rapatnya, tidak perlu mengulang presentasinya, cukup notulen rapatnya di print, kemudian ditulis saja apa hasil rapatnya. Ya Kak, terima kasih Kak. Ya, tidak perlu mengulang kalau memang sudah melakukan. Iya Kak. Notulennya boleh di kebelakangan, kita tulis saja kan, kita kan tahu apa hasilnya tadi, kita tulis saja. Iya, kayak contoh kakak tadi ya. Ya, seperti itu. Silakan Kak Fikri. Ini waktu pembuatannya kapan, dari kapan sampai kapan nih Kak? Terus durasinya berapa menit gitu? Oke, bagus. Waktunya mulai, ya sebetulnya sudah mulai dari hari Senin ini waktunya sampai nanti tanggal 30 kalau tidak salah. Soalnya tanggal 2 kita Zoom lagi untuk umpan balik RTL ini. Artinya sebelum tanggal 2 sudah selesai. Artinya seminggu ke depan lah waktunya. Untuk durasinya itu tidak menentu Kak. Boleh 10 menit, mungkin kalau banyak materinya sampai 20 menit boleh. Atau banyak diskusi tanya jawab di dalam video kakak boleh lebih dari 20 menit. Atau kurang dari 20 menit juga boleh. Jadi tidak ditentukan durasi waktunya. Intinya harus ada dokumentasi videonya tadi itu. Terus judulnya itu memang harus sesuai dengan proyek kita kemarin Kak, atau boleh diganti gitu? Boleh kalau Kak Fikri mau mengganti dari proyek kemarin boleh, tidak masalah. Nah, jika ingin proyek itu juga tidak masalah juga, silakan senyamannya saja seperti apa.
Harus pakai spanduk nggak? Spanduk nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak. Berarti tanggal 30 paling lama ya? Ya, tanggal 30 lah paling lama. Ambil saja sebentar Kak Fik di mungkin rapat tuh pandai-pandai kita lah kan. Intinya ada video kita video dokumentasi kita. Oke. Mau 5 menit kita presentasi juga nggak masalah, yang penting ada bukti kita presentasi kepada rekan-rekan kita di sekolah gitu. Seperti surat izin dari kepala sekolah, absen itu memang harus ada ya? Kak, harus ada Kak, soalnya kan tadi di situ diminta notulennya ada, apanya ada. Itu lebih menguatkan bahwa kita memang betul-betul melakukan presentasi. Walaupun mungkin kita sudah kong kali kong lah ibaratnya dengan teman-teman juga nggak masalah. Yang penting ada surat-surat tadi itu menandakan kita sudah melaksanakan kegiatannya gitu. Kalau ada nanti bantu serga itu surat izin untuk dari kepala sekolahnya Kak ya? Boleh. Kalau surat izin mungkin nggak ada Kak, cuma SK tadi seperti yang saya tampilkan tadi mungkin itu bisa diperlukan saja. Ya, nanti saya share ke grup. Oke, sip. Thank you. Atau nanti saya share saja ke salah satu, boleh kakak-kakak pindahkan ke grup sebelah. Soalnya di grup induk itu kan ada admin nanti apa pula nanti kan. Nanti saya share saja ke Kak Gian, nanti Kak Gian boleh share ke teman-teman. Oke Kak Gian, share nanti ya. Oke, baik kakak-kakak, apakah ada? Jika tidak, cukup sampai di sini pertemuan kita. Karena hanya 1 JP, 45 menit sudah berlalu sepertinya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Kak Zam, aman Kak Zam? Aman Kak, tapi masalah tadi Kak, masalah kakak nanti ngirim ke Gian tuh, alangkah baiknya sebenarnya di WA grup kita aja Kak. Nantilah saya apa. Ya Boleh. Ya, saya aja kirim Kak, nanti lebih cepat nanti. Oke, baik Kak Faisal, boleh. Nanti saya apa. Oke, jika tidak nah, baik kakak, jika tidak ada pertanyaan, artinya sudah paham. Selamat mengerjakan RTL yang akan kakak buat. Setelah ini, RTL ini kakak sedikit. Ini tugas kedua terakhir kakak. Nah, setelah kakak melakukan tugas RTL, satu lagi tugas kakak, tugas terakhir dalam program ini yaitu bukti karya. Nanti kita masuk setelah RTL ini. Jadi hanya ada 2 tugas lagi yang harus kakak kerjakan di PKG PJOK ini. Dan Zoom-nya mungkin cuma sekitar 2 kali lagi kalau tidak salah. 2 atau 3, saya pun lupa. Antara itulah 2 kayaknya. Nah, sebentar lagi sudah selesai. Jadi tolong ingatkan teman-temannya supaya yang belum mengumpulkan tugas yang lain tuh dibantu. Jangan sampai temannya tidak mengumpulkan tugas. Jadi saling membantu kita di dalam nih. Baik kakak, jika memang tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sampai sini. Sebelum kita akhiri, lebih baik kita berdoa dulu. Doa kali ini akan dipimpin oleh Kak Fikri Hidayat. Silakan Kak Fikri Hidayat pimpin doa penutup kita. Oke, baik kakak-kakak semua. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membacakan Alhamdulillah atau Hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita di masa sekarang dan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Fikri sudah memimpin doa penutup kita. Semoga apa yang kita inginkan tercapai di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Silakan kakak-kakak sebelum kita tutup kita foto dulu bersama sebagai bukti. Silakan kakak-kakak hidupkan kameranya jika memungkinkan. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik kakak-kakak, selesai foto maka selesai pula tugas kita pada hari ini.
Saya sebagai Wasil itu mengucapkan jika salah mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.